Fa innahu idza hadara fihi hadara fis shalah. Karena kalau di saat wudu kita sudah bisa menghadirkan hati, ya, saat wudu itu, maka akan ditarik dari wudu itu hati kita sampai sholat pun tetap ada hudurul qalb, ya. Jadi saat wudu hadirkan hati. Kalau sudah wudu bisa menghadirkan hati, di sholat pun nanti insya Allah bisa menghadirkan hati juga, bisa khusyuk dalam sholatnya. Jadi bukan hanya sekedar wudu saja. Kemarin sudah jelas bagaimana sempurnanya wudu, tapi untuk lebih sempurna lagi adalah menghadirkan hati dalam saat berwudu. Wa idza saha fihi dakhalatil waswatu shalah. Apabila lupa menghadirkan hati di dalam saat berwudu, di sana akan sering timbul rasa was-was, ya. Dakhalatil waswatu as-salata. Jadi kalau di saat wudu tidak bisa menghadirkan hati, biasanya saat sholat timbul was-was, timbul ketidakhusyuan, ya, tidak hadir hatinya. Diawali dari apa? Diawali di saat berwudu itu. Jadi kalau saat wudu tidak menghadirkan hati, maka di saat sholat gampang untuk dimasukin oleh waswasah, ya, dimasukin oleh waswasah di saat sholat. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Jadi harus sempurna. Jadi sholat itu sesuatu yang luar biasa, sehingga persyaratan saat untuk melaksanakan sholat, dalam persyaratan pun itu yaitu wudu, harus juga bisa menghadirkan hati, biar saat sholat kita bisa khusyuk, biar saat sholat kita tidak timbul was-was, ya. Wa tundabu istidamatu idh huwa silahul mu'min, dan dianjurkan untuk selalu istidamat, senantiasa berwudu, karena wudu itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah bahwa wudu itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Wudu itu senjatanya orang mukmin, makanya dianjurkan untuk setiap muslim selalu berpegang wudu, ya, dalam keadaan suci terus. Wa kana salafu yudawimuna alaih. Sebagaimana salafus saleh dari mulai sahabat, ya. Juga begitu juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya mereka selalu berpegangan, selalu berwudu, senantiasa berwudu. Tidak pernah lepas wudu, batal wudu lagi. Ya, jadi biar setiap waktunya 24 jam tetap mendapat perlindungan dan jagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang suci terus dalam kondisi berwudu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, jadi nggak perlu pegang senjata macam-macam, pegang wudu, insya Allah mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala cobaan, ya, dari segala gangguan. Wa kana salafu yudawina hatta inna ba'dahum kana fi 'ainihi ma'. Faqala lahu tabib la tamassul ma' ayyaman falam yarda. Sehingga di antara mereka itu ada yang matanya lagi sakit katarak. Habis dicobatin di zaman dulu, ya. Kena katarak itu disebutnya dalam bahasa Arab asobahul ma', kena air. Apa itu air? Yang dimaksud air ini bukan air biasa, asobahul ma' di sini maksudnya katarak, ya. Kena katarak dan dokter mengatakan beberapa hari jangan sampai kena air, ya. Jangan sampai kena air. Ya kalau nggak kena air berarti ya tayamum, berarti kan gitu kan. Jangan sampai kena air. Tapi salaf kita nggak mau itu. Walaupun dokter mengatakan jangan sampai mata kena air, dia tetap waqtaral wudu'a ala basarih, dia tetap memilih untuk membasuh mukanya, matanya dalam berwudu, ya. Jadi kan mungkin bisa diperban, nanti dia diusap, habis itu digotok lagi, ya. Tapi dia mau, dia lebih memilih tetap berwudu sempurna dan matanya pun kena air wudu, ya. Padahal dokter mengatakan kalau sampai kena wudu ini bahaya. Bisa-bisa kamu kehilangan penglihatan, kata dokternya. Kalau kamu sampai kena air terus dalam kondisi ini, bisa kehilangan penglihatan. Tapi salaf tetap memilih hilang penglihatan gak apa-apa, yang penting wudu sempurna, matanya pun kena. Karena apa? Dia tahu bagaimana tingginya derajat
orang muslim berpegangan dengan wudu. Ya, lebih memilih apa? Kehilangan mata penglihatannya daripada sampai tidak kena air dalam berwudunya. Naam. Radhiyallahu anhum ajmain. Qala Hujjatul Islam, wa minal muhafadzati 'ala sholati al-muhafadzatu 'ala taharah bi an tusbighal wudu'a qabla shalah. Dan daripada orang yang memegang, ya, al-muhafadzatu 'ala shalah, orang yang berpegang untuk sholatnya sempurna, sholatnya benar, ya, maka dia berpegangan juga untuk selalu bersuci, selalu bersih daripada hadas kecil. Kalau kita hadas besar kita nggak bicara lagi, ya. Daripada kesempurnaan untuk dalam setiap sholatnya itu, maka juga berpegang teguh dengan kesucian dirinya, selalu berwudu, ya. Antus biwal wudu qabla shalah. Apa isbagh itu dalam wudu? Isbagh itu mensempurnakan wudu. Ya, sempurna wudunya dari bagaimana lagi membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut kepala, ya, mencuci kaki. Bagaimana sempurnanya orang wudu itu, ya, disempurnakan semuanya dari wudu wajahnya, dari mulai mambatu syar, tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu, kena semua, sampai dari telinga ke daun telinga, ke daun telinga kena semua, jangan sampai ada yang kering, ya. Kemudian begitu juga rambutnya harus kena walaupun sebagian. Kemudian tangan dari mirfa ini isbaghul wudu. Seperti yang saya terangkan kemarin, isbaghul wudu. Sampai mirfaqain, saat sampai atasnya mirfaqain. Kemudian di saat tangan jari-jarinya juga harus dicuci, yaitu dengan tasbik, ya. Tasbik itu begini. Ini tasbik, ya. Di saat berwudu biar jari-jari kena semuanya. Tasbik, ya. Di saat berwudu untuk sempurnanya disunahkan tasbik, ya. Kemudian kemudian di kaki, sempurna juga di kaki, ya. Di kaki itu juga masukkan jari-jari kiri, khinsir, ini khinsir. Jari apa nih? Kelingking, ya. Saat kaki juga kelingking ini dimasukkan ke kelingking kaki kanan, itu harus juga. Ya, untuk sempurnanya ini isbal dimasukkan dari kelingking kaki kanan terus. Kemudian saat kiri juga begitu, tetap kelingking kiri dimasukkan ke kelingking kiri sampai ke semuanya, ya, jari-jari sempurna, ya. Dari kelingking kanan terus sampai jempol, kemudian kelingking kiri sampai jempol dengan khinsir yusra, kelingking tangan kiri dimasukin, ya. Itu sempurnanya yang disebut isbaghul wudu. Ya, mana tadi? Biantus bighal wudu qabla shalah. Sebelum salat, saat bersuci, saat wudu, ada isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Wa yahsulu bi an ta'tiya bi jami'i sunan wal adhkar al marwiyah inda kulli wadhifati minha. Dan akan dapat itu semuanya, isbagh, kesempurnaan wudu, yaitu mengamalkan semua sunnah-sunnah berwudu, ya. Sudah kita ketahui apa sunnahnya wudu, dari mulai mencuci tangan, kumur-kumur, ya, istinsyak, masukin air ke hidung, semuanya, ya. Itu isbaghul wudu, termasuk menyempurnakan, akan sempurna semua dengan mengamalkan semua sunnah-sunnah di saat wudu, dan juga membaca bacaan-bacaan yang wudu yang biasa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana saat membasuh muka, tangan, ya. Kemudian kepala, kaki, ada sunnah-sunnah yang sunnahnya dibaca. Itu untuk kesempurnaan wudu. Nah, wa tahtatu fi taharatil ma'. Ini semua untuk masalah kesempurnaan wudu, ya. Wa tahtatu fi taharatil ma' ihtiyatan la yaftahu 'alaika babul waswasah. Dan juga untuk berhati-hati berwudu, berhati-hati airnya. Jangan sampai air musyammas, jangan air yang kena sinar matahari, yang, ya. Kemudian jangan sampai itu air yang kita nggak tahu itu asal ngambil air di tempat orang diambil buat berwudu, ya. Takutnya orangnya nggak rela. Kemudian airnya jangan sampai ada najis, kalau itu nggak sampai dua kulah. Itu namanya ihtiyat fil wudu, ya, ihtiyat fi ikhtiyaril ma' lil wudu. Menjaga-jaga untuk memilih air untuk digunakan berwudu. Karena apa? Karena kalau kita sudah menjaga juga airnya harus betul-betul suci, bersih, nggak ada sama sekali najis, bukan juga milik orang, ya. Nah, maka itu juga akan
menutup segala was-was yang biasanya orang banyak was-was, insya Allah akan hilangkan was-wasnya. Fa inna syaitana yuwaswisu fa inna syaitana biwaswasi taharati yudayyu awqat awsal ibad. Karena setan itu, setan yang sebut ya waswasa itu ya, yang waswas memberi waswas pada orang itu selalu memberi waswas saat orang bersuci untuk menghilangkan waktu orang-orang yang muslim yang mukmin, menghilangkan banyak waktunya. Coba orang kalau was-was, wudunya gimana? Wudu itu kita sampai selesai sholat kadang-kadang wudunya nggak kelar-kelar. Ada yang setengah jam sendiri berwudu. Ini semua dari setan. Ya, semua dari setan. Makanya ihtiyat dalam cari airnya, menggunakan airnya. Jangan berlebihan. Ini maksud ihtiyat juga. Ihtiyat dalam mengamalkan sunnah-sunnah wudu yang diajarkan Rasulullah. Ihtiyat juga dalam membaca zikir-zikir saat berwudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kalau diamalkan semuanya akan jauh daripada godaan syaitan yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Wa alam anal maqsuda min taharatul thawb wa huwa al-gishrul kharij. Dan ketahuilah bahwa yang dimaksud dalam taharatul thawb, orang saat sholat untuk berdiri sholat menghadap Allah, pakainya harus bersih. Itu disebut al-gishrul kharij. Itu bagaikan kalau kalau tumbuh-buahan itu adalah kulit yang paling luar. Kalau kita ngelihat semuanya kelapa muda ya, ada al-gishrul kharij yang di luar itu, hijau itu, ya, atau kuning atau hijau yang luar itu. Itu sebab al-gishrul kharij. Itu adalah pakaian kita. Ya, kalau pakaian itu kita rusak, kelapa tadi depannya, dilihatnya udah kurang bagus, betul nggak? Itu zahir, yang nampak. Itu al-gishrul kharij, ya, kulit luarnya. Nggak dikotorin atau apa, kelihatan kasih kelihatannya. Begitu juga manusia menghadap Allah harus pakaian yang bersih. Menghadap Allah dalam sholat harus pakaian yang bersih agar betul-betul ngerti bahwa dia akan menghadap pada Rabbul Ibad. Ya, menghadap pada Allah yang Maha Agung. Itu adalah kebersihan zahir. Wa taharatul badan, ya. Wa huwa al-gishrul qarib, ya, taharatul qalb bahwa lubbul batin. Ya. Dan juga mensucikan badan itu kalau tadi pakaian. Yang kedua, taharatul badan, mensucikan dan membersihkan badan saat kita wudu itu adalah taharatul tahar al-gishrul garib, taharatul qalbi wa huwa lubbul batin. Itu adalah kesucian hati. Membersihkan badan itu adalah untuk mensucikan hati kita. Ya, untuk membersihkan hati kita. Dan itu adalah al-lub al-batin. Lub itu adalah kalau kelapa itu lub dalamnya, yang putih itu lub namanya. Ya, isinya yang dalam itu, yang ada dalam batin, yang ada dalam batin kita. Itu kalau kita saat mensucikan badan kita ketika berwudu, berarti kita memberikan hati. Kalau tadi kebersihan keluar kulit tuh, kemudian membersihkan bagian dalam. Ya, kalau luarnya udah bagus, dalamnya juga masya Allah bagus, dimakan enak kan? Enak kan? Begitu juga manusia saat menghadap sama Allah berpakaian bersih, enak dilihat. Kita ngelihatnya enak, apalagi Allah melihat hambanya yang menghadap padanya dengan pakaian yang bersih. Ya, itu adalah kebersihan zahir. Batinnya yaitu saat mensucikan badan, membersihkan badan, itu adalah membersihkan hati kita saat itu. Ya, itu taharatu an najasatil akhlaq ad-damima, ya, taharah. Karena ketika kita mensucikan dari najis akhlak ad-damimah, ya, itu adalah taharah. Membersihkan, kita kan mensucikan badan, membersihkan hati. Sedangkan bersihkan hati itu adalah taharah, inti daripada kesucian. Wa fi taharat zahir atharun fi isyraqi nuril qalb. Dan kita saat kita membersihkan zahir dengan pakaian yang bersih, yang suci, itu akan membekas untuk bisa menghadirkan nurul qalb, sinar cahaya hati. Kalau kita betul-betul niat menghadap Allah berpakaian bersih, wangi, bersih. Jangan sampai kita sholat pada Allah udah pakainya kotor, badannya bau. Apalagi berjamaah.
di sebelahnya nggak enak. Ya, yang harusnya khusyuk malah nggak khusyuk karena nyium bau nggak enak. Kita memang dianjurkan untuk selalu berjamaah. Kemudian di sebelah kita orang yang pakainya nggak bersih, nggak harus paling bersih, yang paling bersih, bersuci, badannya bersih, nggak bau, ada wangi-wangian. Yang di sebelahnya juga ikut khusyuk, ya, ikut khusyuk. Dan itu akan, kalau kita bersuci secara zahir, bersih, rapi, maka itu akan keluar, dibilang isyraq nuril qalb, akan memancarkan cahaya hati. Itu baru segi zahir. Fa idza asbaghtal wudu wastasy'arta nadhafatal batin wajadta fil qalbi safaan la tajidu qabla dzalik. Dan apabila setelah bersih secara zahir, kemudian kalian menyempurnakan wudu, kalian akan merasakan nadhafatul batin. Kalian kalau sungguh-sungguh saat berwudu, ya, di saat wudu kemudian dia bersih-bersih, dan kemudian pada saat bersih-bersih menghadirkan hati, seperti yang saya katakan tadi, menghadirkan hati dalam berwudu, ya, kemudian kau istasy'arta nadhafatul batin, engkau akan merasakan kebersihan dalam batin kita, dalam batin sendiri. Wajadta fil qalbi safaan, engkau akan mendapatkan dalam hati kesucian. Jadi ke bawah, bersih zahir, bersih dalam, ke bawah semuanya akan mendapatkan kesucian, kebersihan dalam hati. La tajidu qabla dzalik, yang tidak didapat sebelumnya. Ingat ya, di saat akan berwudu, ya, akan berwudu tadi sudah siap dengan pakaian bersih, ya, pakaian bersih, mungkin berwudu dengan kaos bersih, bersih semuanya. Setelah sudah bersih semuanya untuk menghadap Allah, untuk siap berwudu ini, kemudian saat wudu disempurnakan wudunya. Di saat sempurna wudunya, hati dihadirkan. Maka di sini orang yang betul melaksanakan ini akan merasakan hati kita merasa bersih dari segala kudurat, kotoran-kotoran hati. Akan dirasakan ketenangan dalam hati, dalam jiwa kita. Itu bila orang saat wudunya sempurna, ya. Fa in lam tajid syai'an, apabila engkau tidak mendapatkan sesuatu, sudah kamu merasakan sudah bersih semuanya, wudunya sempurna, tapi kok tidak mendapatkan ketenangan dan secara kesucian hati, fa'lam, katanya, ketahuilah anna darana alladhi ala qalbik min kudrati syahwat iqtada kilala hasil qalbi. Ya, kalau sudah kamu berusaha begitu dan tidak merasakan ketenangan dan kebersihan hati, ketahuilah bahwa di sana ada karat dalam hatimu, ya. Dari kata karat itu dari apa? Kudurati syahwat, dari kotoran-kotoran syahwat yang kita umbar, kotoran-kotoran syahwat, nafsu, syahwat, emosi, syahwat yang nafsu amarah bisu, itu yang selalu engkau bawa, maka itu akan membawa iqtada kilala hasil qalb, akan membawa dhaf, kelemahan dalam his, dalam perasaan kita, dalam hati kita, ya. Fasara la yahissu bil lataif, sehingga orang tersebut tidak akan merasakan kelembutan hati, tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh. Sebenarnya kalau sudah sempurna semuanya tadi, bersih zahir batin, dia akan merasakan sebagaimana yang dirasakan orang-orang saleh. Merasa dirinya bersih, hatinya bening, terasa itu. Tapi kalau tidak, maka hati-hati. Itu ada karat yang sudah terlanjur, yang harus engkau perhatikan terus, lebih banyak. Terus, hadirkan hati terus. Karena kalau tidak, kotoran, karatan dalam hati itu, ya, akan membawa dampak kilala hisil qalb, kelemahan perasaan, kelembutan hati, dan tidak akan merasakan lagi al-lataif, imdadat dari Allah, kepekaan hati, kelembutan hati, tidak akan merasakan. Bagaimana caranya? Kita terus berusaha, dan kita tahu, oh ini saya kok sudah mencoba begini, kok belum terasa ya, hati saya nggak ada perbedaan dengan sebelumnya. Kita bisa merasakan ada perbedaan nggak sebelum berwudu dan sudah berwudu.
Kalau nggak ada perbedaan, kita harus introspeksi diri. Bahwa ada kotoran dalam jiwa kita yang masih melekat, yang harus terus dibersihkan dengan membersihkan hati, membersihkan saat berwudu dengan niat yang betul-betul khusyuk, menghadirkan hati, menyempurnakan wudunya, dan terus dibersihkan sehingga al-lataif tadi, ya, kelembutan roh yang ada di roh kita akan terus, yang ada dalam hati kita yang kotor-kotor akan membersih dengan sendirinya. Karat-karat tadi akan menghilang. Karat dalam hati itu ya menghilangnya dengan ini, dengan wudhu yang benar, kemudian sholat yang benar, khusyuk, semuanya akan, karatan itu akan hilang. Makanya dalam firman Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu tanha, menghindari dan menolak daripada al-fahsya, kekejian dan kemungkaran. Kalau sudah kita merasa sholat 5 waktu, kok terus syahwat kita nggak bisa dikendalikan, nafsu kita nggak bisa dikendalikan, ya kemungkaran apa yang kita terjadi di dalam diri kita, maka itulah introspeksi diri sendiri. Berarti dari wudhunya udah nggak benar. Wudhu nggak benar, akhirnya sholatnya juga nggak benar. Wudhunya nggak khusyuk, sholatnya nggak khusyuk. Wudhunya kena waswas syaitan, sholatnya pun kena waswas syaitan. Ini semuanya berhubungan, terkait satu dengan yang lain, ya. Jadi harus introspeksi diri. Adakah wudhu kita bisa merubah hati kita? Adakah sholat kita bisa kita menghindari daripada al-fahsya wal munkar? Kalau tidak, harus kita pelajari hati kita sendiri. Qala ba'dul muhaqqiqin, ya, berkata orang-orang al-muhaqqiqin, al-wudu ala thalathati aqsam. Wudu itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama wudu'ul awam, wa huwa ghuslul a'dha. Wudunya orang awam seperti kita, orang awam ini. Ya, itu adalah hanya membersihkan anggota badan. Yang kita bersihkan dari wajah, 2 tangan, 2 kaki, kepala. Ini adalah wudu'ul awam, untuk membersihkan anggota badan kita. Yang kedua, kelompok kedua, wudu'ul khawas. Wudunya orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang yang masya Allah shalihin. Wa huwa ghuslul qalbi min dama'imil batin. Wudunya al-khawas ini adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati batin. Wudunya itu orang-orang khawas bukan hanya membersihkan badan, tapi menghilangkan kotoran hati dari kedengki, dari hasad, dari iri, dari segala macam, akan dibuang sendirinya. Ini wudunya al-khawas, bagian yang kedua. Ngerti dia? Bagian orang kedua nih. Yang ketiga, wudunya apa? Khawasul khawas. Ini yang spesial. Sudah tadi khawas orang-orang spesial, ini spesial bin spesial. Khawasul khawas, yaitu para orang al-wasil, orang-orang yang sudah masya Allah, ya, udah nyampe, udah ada Allah SWT, dekat sama Allah. Wudunya mereka ini adalah apa? Wa huwa taharatus sirr war ruh. Wudunya itu membersihkan sir dalam hati, ya, dan membersihkan ruh, bukan hanya jiwa, bukan hanya kotoran hati, tapi membersihkan sir rahasia Allah yang dalam hati, dan membersihkan ruh yang ada pada dirinya. Daripada apa? Dari khataratil ghair, daripada lintasan-lintasan hati yang tidak baik, dibersihkan semuanya. Bisa saja kita masuk tadi dari orang yang pertama, kelompok pertama, membersihkan, untuk membersihkan badan. Yang kedua, membersihkan hati. Tapi kemungkinan sudah membersihkan hati, masih ada juga lintasan dalam hati, ya, lintasan yang kurang baik dalam hati. Tapi al-khawasul khawas, wudunya semuanya dia, membersihkan badan iya, membersihkan hati iya, dan membersihkan asir, rahasia Allah yang dalam dirinya, dan juga membersihkan rohnya, sehingga lintasan apapun dalam hati yang tidak baik, semua akan sirna, akan hilang. Itulah jadi apa? Itu babul wudu, ya. Jadi sempurnanya wudu sudah kita tahu semuanya. Jadi wudu bukan hanya sekedar wudu, tapi wudu juga banyak bagian-bagiannya, sehingga kalau wudunya benar, sholatnya benar, hati pun ikut benar. Naam. Sekarang faslun fi nawaqidil wudu.
wudu. Wudunya sudah. Apa yang membatalkan wudu? Wa yang arba'atu asya. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain. Ya. Apa-apa yang keluar daripada kubul dan dubur, ya. Apapun juga yang keluar dari kubul dan dubur, baik itu angin, baik itu cairan, apapun juga yang keluar daripada kubul dan dubur, maka itu membatalkan. Termasuk seumpama keluar biji-bijian dari dubur, biji yang keluar dari dubur, bukan kotoran, biji, tapi keluar dari dubur, maka juga membatalkan wudu. Atau keluar cacing dari dubur, keluar kepalanya cacing, terus masuk lagi, ya keluar. Kalau keluar semuanya udah beres, keluar dikit kepalanya masuk lagi, juga termasuk membatalkan wudu, ya. Jadi apapun juga yang keluar daripada kubul dan dubur, maka itu adalah membatalkan wudu, ya. Nah, kalau tidak keluar dari kubur dan dubur, kita saat berwudu kemudian hijamah. Apa hijamah? Bekam, keluar darah, nggak batal wudunya, karena tidak keluar dari kubur dan dubur. Ya, dalam kondisi berwudu dia hijamah boleh. Ada apa fasl? Orang sini bilang faslu, fasl. Ya, fasl apa ya? Itu juga itu tidak keluar dari kubul dan dubur, maka tidak membatalkan wudu. Tapi yang keluar di antara keduanya ini, apapun juga yang keluar, biarpun beling yang keluar, ya. Kalau tadi kan cacing, beling pun yang keluar, tetap batal wudunya. Oh enggak, ini yang keluar katanya permata yang bisa dijual. Ya, permata bisa dijual, boleh jual, nggak apa-apa. Tapi batal wudunya, batal. Ya, intinya apapun yang keluar dari ihdas sabilain, salah satu daripada kubul dan dubur, maka tetap batal wudunya. Ghairul mani. Mani atau sperma tidak membatalkan wudu. Aneh nggak? Orang keluar sperma, wajib wudu nggak? Ayo, saya jawab. Orang keluar sperma, wajib wudu apa enggak? Kalau menjawab harus ngasih tahu apa alasannya. Siapa? Ayo. Hah? Wajib apa? Pertanyaannya, kan tadi keluar dari kubul dan dubur itu apapun juga maka membatalkan wudu. Kalau yang keluar itu sperma, mani yang keluar, batal wudunya apa enggak? Nggak batal. Kenapa nggak batal? Ya salah. Ajib. Ya, akhir jawab. Karena ada yang lebih berat, yang lebih besar yaitu mandi, maka itu yang kecil. Sedangkan wudu kan hadas kecil, maka hadas kecilnya nggak kehitung. Karena ada yang besar. Jadi akhirnya cukup mandi aja kan? Nggak lama wudu. Nah, kan tadi bilang mandi dengan niat hadas besar. Mandi dengan ini pertanyaan ya. Nih tadi kan dijawab tadi nih. Kalau keluar mani tidak wajib, tidak batal wudu, tapi wajibnya mandi. Makanya karena wajib mandi, ya hadas besar yang wajib, hadas kecilnya keikut kan? Jadi nggak batal, jadi nggak batal, ya. Tapi itu dibilang la yang qudul wudu wa inna ma yastaujibul wudu. Khurujul mani la yang qudul wudu wa inna ma yastaujibul wudu. Nah, apa bedanya? Yastaujib sama yajib. Kalau naqdul wudu yajibul wudu. Kalau batal wudunya wajib wudu. Tapi kalau yastaujibul wudu, dampak dari keluar mani tadi yastaujib, yang akan ke bawah untuk juga harus bersuci. Seperti apa contohnya? Tidur
tidur itu apakah termasuk zat yang batal wudu? Ini contohnya. Tidur itu termasuk nawaqidul wudu apa enggak? Membatalkan wudu apa enggak? Nanti bilang apa sebabnya? Ntar dulu. Sekarang ini tidur nanti katakan tidak batal wudu. Apa alasannya? Orang tidur terus langsung sholat boleh nggak? Nggak boleh. Tapi tadi bilang nggak batal wudu. Terus gimana? Bisa menjawab harus ada alasan. Ya, kayak makanya saya katakan tadi seperti apa namanya khurujul mani termasuk nawaqidul wudu yang batal wudu lah. Fainam fahuwa yajibul wudu, orangnya maka wajib berwudu apa? Yastaujibul, bukan yajib, yastaujibul wudu, karena khurujul mani mayang kudul wudu. Jadi yastaujibul wudu. Begitu juga naum, orang tidur la yunqidul wudu. Tidur itu bukan zat yang membatalkan wudu, bukan kayak khurujus sabilain, ihdas sabilain, bukan seperti kayak keluar dari kubul dan dubur. Tidak. Kalau yang keluar dari kubul dan dubur itulah membatalkan wudu. Ya, sehingga wajib untuk berwudu. Tapi kalau khurujul mani, keluarnya mani ataupun tidur itu bukan nawaqidul wudu, tapi yastaujibul wudu. Dari gara-gara tidur, gara-gara tidur ditakutkan orang itu kalau tidurnya nggak benar, tidurnya nggak benar nih, ghairu mutamakin, maka dikhawatirkan dia kan, dia nggak tahu tidur. Maka di sana akhirnya ke bawah harus berwudu. Sebenarnya bukan nawaqidul wudu, tidur itu bukan membatalkan wudu, tidak. Tapi imbas daripada tidur takutnya, gitu juga. Ya, begitu. Khurujul mani begitu juga. Khurujul mani itu mayung kita wudu. Sekarang tadi dikatakan jawaban Ahmad bahwa orang yang keluar mani betul tidak batal wudu. Kenapa? Bahwa wudunya tidak khurujul mani, keluarnya mani tidak membatalkan wudu. Tapi kenapa? Karena sudah ada yang lebih wajib, yaitu mandi hadas besar. Kalau betul kemudian hadas besar hilang, apa wudunya masih ada tadi atau gimana tadi? Ya, sudah mandi besar, nggak pakai wudu, nggak pakai wudu, emang bisa? Pertanyaannya emang bisa? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Semua ada alasannya. Kenapa? Begini. Betul. Membasuh kubul dan dubur itu bagaimana? Kalau mandi besar itu ya sudah cukup, karena kalau orang punya wudhu kemudian keluar mani wajib mandi karena wudhunya nggak batal. Bagaimana bilang nggak batal kalau dia pegang kubul dan dubur? Begini, banyak orang yang mengatakan begitu, mengajarkan khurujul mani, orang keluar mandi besar itu tidak wajib wudhu. Benar, tapi ada caranya. Bukan asal mengatakan orang mandi hadas besar nggak wajib berwudhu. Ya, benar tapi salah. Benar tapi salah. Kenapa? Karena kalau dia nggak mau berwudhu, saat mau mandi pertama, sebelum mandi dari kepala itu, bersihkan kubul dan dubur dulu. Diniatkan, bukan asal membasuh aja. Diniatkan nawaitu ghuslah al-qubula ini ya. Nawaitu apa namanya? Ghuslah al-hadatsul akbar, nawaitu ghuslah hadatul akbari amma massathu yadi. Saya niat mencuci hadas besar dari apa yang terkena, yang saya pegang dari tangan saya. Paham ya? Nawaitu ya ghuslah apa bisa berdasar kubulan boleh, atau nawaitu apa namanya nawaitu al-ghuslah hadatul akbari wa hadatul akbari amma, asalnya amma tapi jadikan satu, amma massathu yadi, dengan apa yang dipegang oleh tangan saya. Baru dimulai. Jadi niatnya itu saat kita mulai membasuh. Kan niat jelas, ingat ya niat ya. Niat qasdu syai'in
muqtarinan bi fi'lih. Niat itu adalah qasdu syai'in. Ya. Bermaksud tujuan sesuatu yang dibarengin dengan pelaksanaan. Berarti seperti orang sholat. Jadi niat itu waktu mencuci kubul dan dubur, pertama nyuci kena air dengan niat itu. Niat membasuh kubul dan dubur daripada hadas besar. Bahasa Indonesia boleh. Ya. Niat membasuh kubul dan dubur daripada hadas besar. Nah, bersihkan tuh kubul dubur. Depan belakang bersihkan. Setelah itu baru mandi hadas besar dari kepala tanpa boleh lagi memegang kubul dan dubur. Jangan dipegang lagi. Kalau dipegang lagi wudu nanti. Tapi kalau nggak dipegang ya sudah tanpa wudu. Cukup tadi. Ya, jadi semua ada caranya, bukan asal mengatakan kalau sudah mandi besar nggak usah pakai wudu lagi karena hadas besar menghilangkan hadas kecil. Betul, tapi salah. Salahnya apa? Nggak dijelasin gimana caranya. Semua itu ada caranya, ada ilmunya ya. Paham ya? Nah, ghairul mani ya, yang membatalkan wudhu itu makharja min sabilain, apa yang keluar daripada kubul dan dubur apapun juga itu ya, kecuali mani dibilang. Illa mani syakhsi nafsahu al-kharij minhu awalan binahwi nadhar. Ya, mani yang mungkin keluar dari pandangan bersyahwat sehingga keluar mani ya. Ya beda, ini kita nggak bicara kalau kumpul laki perempuan, tapi kalau semuanya dari pandangan sehingga keluar mani ya, fala yang kut, maka wudhunya nggak batal ya, gara-gara syahwat kemudian keluar mani, wudhunya nggak batal. Li'annahu aujaba a'dhamal amrain. Karena apa? Keluarnya mani tadi mewajibkan sesuatu yang lebih besar. Ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Yang diwajibkan kalau keluar mani hadas besar, maka hadas kecilnya tidak dihitung, yaitu wudunya nggak dihitung. Ya, makanya saya bilang benar memang begitu, tapi ya semua ada caranya. Wa wal ghuslu, yaitu wajibnya mandi, bi khususi kauni manian, karena yang keluar tadi mani. Ya. Fala yujibu adwanahuma, maka tidak diwajibkan yang lebih kecil, yaitu hadas kecil. Wa huwal wudu bi umumi kauni kharijan, yaitu tidak diwajibkan yang kecil, yaitu berwudu menghilangkan hadas kecil ya, karena yang keluar itu mani tadi. Nah, tadi kan di sini kan dijelaskan juga. Betul kan? Ini caranya kan tidak dijelaskan dalam kitab pun tidak dijelaskan. Maka dari itu orang belajar itu harus pakai guru. Kalau belajarnya baca kitab sendiri tanpa guru, maka gurunya syaitan. Apalagi belajarnya pakai Syekh Google atau Syekh apalagi ChatGPT ya. Nah, nggak bisa. Jadi memang orang belajar itu harus ada gurunya. Karena di sini pun nggak diterangin, nggak dijelasin ya. Nah, لأن في من الرجل خروج غير من الشخص ينقض ولو انفصل منيه ثم عاد إليه وخرج منه نقض. Walau infasala maniyuhu, kalau seumpamanya maninya lepas dari dia kemudian kembali lagi, apa caranya ini? Walau infasala maniyuhu thumma ada ilaih, maksudnya maninya udah keluar nih, kemudian kembali lagi dan kemudian keluar lagi, maka keluar yang kedua kalinya itu adalah batal. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya perempuan mengeluarkan cair apa? Mani, semuanya maninya perempuan. Mani orang laki masuk pada perempuan. Ya. Atau maninya perempuan keluar nih. Kemudian kalau keluar mani kan nggak batal wudhu. Ya, nggak batal wudhu. Kemudian masuk lagi dan keluar lagi. Ya, apa caranya? Keluar, kemudian masuk lagi, kemudian keluar lagi. Yang kedua batal. Sekarang gini, kayak kumpulnya suami istri, laki perempuan, berhubungan. Batalnya itu dari apa? Sentuhan, bukan dari khurujul maninya. Bukan dari khurujul maninya. Yaitu saat dia semuanya ketemu, kemudian masuk dan keluar lagi maninya, itu yang dihitung. Selain dari sentuhan juga keluar mani yang
keluar kedua kalinya. Ya, paham ya? Nah, iya. Nah, lianna fihi min mani rajul wa khuruj ghairi mani syakhs yang qut, ya. Dan keluarnya mani yang bukan maninya sendiri, maka itu membatalkan wudhu. Keluarnya mani yang bukan dari maninya sendiri, ya udah pikir sendiri tuh, ya udah pada dewasa pikirin sendiri tuh, ya keluarnya mani yang bukan maninya sendiri itu membatalkan wudhu, ya. Wathanihima masukubul adami awil jinni. Yang kedua tadi yang keluar dari ihdasabilan, dari kubur dan dubur. Sekarang menyentuh kubul adami, memegang kubul, ya kubul, baik itu laki maupun perempuan, ya memegang kubul adami, atau juga bukan manusia, jin, ya kubulnya jin, awil jinni. Nah, siapa yang bisa pernah nyentuh jin itu hati-hati, ya yang menyentuh kubul adami awil jinni atau jin, ya masuk juz' minhu min nafsi aw ghairihi min rajulin aw imra'atin walau mubahanan in baqiyal isim, ya jadi memegang kubul baik itu perempuan maupun laki, ya kubulnya sendiri dia pegang, maka itu akan membatalkan wudu walau mubahanan in baqiyal isim, walaupun itu kemaluannya sudah terputus dipegang, tapi karena masih dipotong dan utuh, berarti namanya masih tetap kan? Masih, kecuali kalau dicincang jadi sate, udah nggak ada namanya udah hilang. Tapi kalau masih utuh kemudian dipegang, maka tetap batal wudunya, ya tetap batal wudunya walau mubanan, walaupun itu sudah terputus. In baqiyal isim, kalau namanya masih ada, yaitu kalau masih utuh. Wa illa falah. Tapi kalau yang terputus itu sudah nggak berbentuk, ya terserah ente deh. Nah, nggak batal wudu itu. Itu sudah nggak batal wudu. Wa min dzalika al-qulfah wal badar. Wa huwa al-lahma fi a'la al-faraj haitsu kanata muttasilaini. Begitu juga kalau megang al-qulfah. Qulfah itu yang kayak anak yang belum sunat. Apa? Kulub. Iya, itu kulub itu. Megang itu juga, megang kulfah atau badar yang punya perempuan yang suka dipotong itu. Itu juga selama itu masih nyambung, maka batal. Tapi kalau sudah terputus kulfah tadi, kulub ya. Ya, kulub atau badar, perempuan yang punya perempuan itu badar. Potong, dibuang, nanti mau bersih-bersih, lagi punya wudu. Nanti ambil tuh, nanti ambil. Itu nggak batal wudu. Tapi kalau masih utuh tadi yang jelas, kalau utuh yang laki biasanya tuh. Nah, itu maka itu batal. Tapi kalau kulubnya yang terpotong itu tidak membatalkan wudu. Atau perempuan badarnya yang terpotong, maka itu tidak membatalkan wudu. Wa illa fala naqadha bimassihima. Jadi kalau masih nyambung batal, kalau udah nggak nyambung terputus, maka yang dua hal itu tidak membatalkan wudu. Aw masih halqati duburihi ayal al-adami wa kadal jinni, ya, atau memegang halqati duburihi, memegang anus dubur, ya, memegang anus duburnya itu, jadi di lubang duburnya, itu juga membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Walaupun yang inti pegang itu duburnya jin, tetap batal, ya. Kan di sini sebut al-adami wa kadzal jinni, baik itu manusia maupun jin, karena ada orang yang berhubungan sama jin. Ada orang berhubungan sama jin. Jadi ini sesuatu yang bukan aneh, karena memang ada manusia yang berhubungan sama jin. Jadi kalau dia pegang kubul atau duburnya jin, ya batal, ya. Batal. Siapa yang pernah sini? Oh, iya. Pernah ya. Ini kan contohnya di sini aja udah ada yang pegang, ya enggak? Jadi ada, nggak jauh itu. Baik.
Wal murad biha batinul manfat duna ma'adah min batinil aliyah. Yang dimaksud di sini daripada dubur itu adalah batinul manfat. Jadi kalau di dubur itu pas kisaran lubang. Ya, dubur itu kisaran lubang. Tapi kalau di batinul aliyah, kalau di apa namanya itu? Selah-selah apa namanya itu? Iya, pantat tuh yang mau masuk ke lubang apanya? Belahannya. Belahannya, tapi nggak sampai kena lubang, maka itu tidak membatalkan wudhu ya. Kita kalau mengajar fikih memang harus diterangkan semuanya fikih itu ya. Nah, harus semuanya karena fikih itu menerangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Ya, berhubungan sama manusia. Selama manusia masih hidup, ya semuanya harus diterangkan. Apapun juga yang ada pada manusia harus diterangkan karena semuanya ini berkenaan dengan ibadah kita. Ya, makanya harus diterangkan karena ini terkait dengan ibadah. Ya. Ma'adam min batinil aliyah. Jadi kalau yang di dalam lipatan itu yang bukan lubangnya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi jangan iseng-iseng gitu ya. Kalau terpaksa gitu kan, semuanya gatal Bapak. Ya, kalau semuanya gatal kan gitu. Masa orang megang nggak ada perlunya? Gatal mungkin itu. Jadi nggak batal ya, atau nggak sengaja, maka nggak batal. Wakal gulfati mahallu qat'iha wa ma basyaratu sikin bil qata'. Ya. Begitu juga tempat potongan gulfah tadi, gulfahnya atau setelah dipotong. Bekas potongannya itu walau sudah nggak ada gulfahnya, tapi bekas potongan yang ada masih agak ada sisa gulfah, sisa apa kulupnya tadi, maka itu juga kalau dipegang membatalkan. Ya. Wala yang kutul mamsus, dan orang yang seumpamanya orang yang kena apa namanya, yang nggak sadar karena masukkan jin, apa namanya? Iya. Kesurupan. Kesurupan itu tidak membatalkan wudhu. Wala yang wudhu'ul mamsus, ya, almas, yang kena mas. Apa dalam Quran? Almas apa yang ada dalam Quran? Siapa yang apa? Jadi ya, orang yang kesurupan kena masukan jin itu juga tidak membatalkan wudhu. Ya, wala yang wudhu'ul mamsus. Wa yang kubul shaghir wa halaqatu duburihi. Anak bayi pun walaupun mau sehari juga sama, kalau kita sentuh kubul atau duburnya, ya maka itu juga membatalkan wudhu. Walau kana ibnu yaumin waqabwa. Nah, mau kubul mayit, wahalagati duburi, begitu juga kubulnya mayit. Kalau kita menyucikan mandi mayit, karena kubul atau duburnya kita punya wudhu, maka wudhu kita batal. Makanya kalau orang mandi itu biasanya wudhu dan pakai sarung tangan, karena kalau kena sentuh tangan kita maka wudhu kita juga batal. Ya, libaqail ismi wa syumul hurmah, ya, karena namanya masih tetap walaupun dia mati tapi tetap kubul dan dubur masih namanya nggak berubah. Ya, wala yang kubul bahima kama la yajibu satruhu. Tapi kalau kesentuh kubulnya bahima binatang, sentuh kubulnya binatang, maka tidak batal, sebagaimana tidak diwajibkan juga menutup kubul duburnya apa binatang. Makanya kalau kesentuh juga kubul duburnya binatang enggak batal wudhu. Wala yahrumun nadharu ilaih, dan tidak diharamkan juga kalau kita sampai melihat kubul duburnya binatang. Li'annahu la yustaha. Kenapa enggak batal? Karena itu la yustaha, tidak mengundang syahwat. Batalnya itu kan karena mengundang syahwat. Binatang tidak mengandung syahwat. Kalau ada orang bersyahwat sama binatang, ya itu binatang. Ya kan? Betul nggak? Kalau manusia tapi kok syahwatnya sama binatang, berarti itu memang binatang, cuman berbentuk manusia. Ya, gitu aja kok repot, ya nggak? Nah, baik. Semua itu apa? Kalau kita megangnya bi batnil kaf. Kalau membangnya dengan telapak tangan. Tapi kalau dengan ini menyentuhnya, ada yang gatal, kita garuk dengan begini, nggak batal. Ya kalau dengan apa namanya? Yang luaran ini, kulit luar. Maka tapi yang batal kalau bi batinil kaf, dari ini telapak tangan, telapak. Karena
terasa itu pegang apapun juga yang telapak tangan. Tapi kalau megang pakai ini nggak ada rasanya, ya. Wa warraha wal asabi, ya, yaitu arraha wa batin asabi, termasuk batin asabi ini dari mulai sini sampai sini semuanya. Ya, yang dalam ini semuanya termasuk yang membatalkan bila pegang. Nah, lima rawi Syafi'i an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza afdha ahadukum bi yadihi ila dzakari falyatawadda. Karena hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasul Jabir, itu Nabi SAW bersabda, apabila seorang dari kamu menyentuh kemaluannya dengan tangannya, maka harus berwudu. Di sini yang dimaksud kalau menyentuh dengan batinil kaf, ya. Nah, bila hail, apabila menyentuhnya bila hail tanpa pakai alas. Kalau pakai sarung tangan nggak masalah, walaupun megang dari telapak tangan, tapi pakai sarung tangan ada pemisah, ya. Dikau sallallahu alaihi wasallam man afdha biyadihi ila dzakarihi laisa dunahu sitr faqad wajaba alaihi alwudu. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyentuh dengan tangannya kemaluannya, maka dan tanpa ada pemisah, maka wajib baginya untuk berwudu lagi. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i wa Ahmad. Amalukan hunaka hail walau laqikan yamna'ul mas fala naqadha bil akhirah, ya. Maka apabila dia menyentuh tapi di sana ada hail, ada pemisah, walaupun bahan yang sangat tipis, ya, walau kana laqikan sangat tipis, yang tetap memisahkan antara tangannya dengan yang dipegang, maka tidak batal wudunya. Kalau andai di tangan ini dibilang ada tangan ada orang rambutnya, telapak tangan beda ada rambutnya nggak? Nggak ada. Apabila ada orang yang di telapak tangannya ada rambutnya tebal, sehingga kalau megang pun nggak kena telapak tangan, kena rambut. Ini kalau orang kita pegang rambut ini kan nggak batal wudu, betul kan? Nggak pegang, kita megang semuanya istri kita, rambutnya dipegang, nggak batal wudu kan? Nah kalau di tangan ini penuh rambut, kemudian megang kemaluannya, itu bagaimana? Batal wudunya, ya. Karena memang aslinya ini tangannya nggak ada rambut. Jadi kalau ternyata ada rambutnya, maka batal wudunya. Wa tsalitsu lamsul basyaratil ajnamiyah yaqinan wa yaqulu pratin halal nikahuha. Dan begitu juga yang ketiga, apabila memegang basyaratul ajnamiyah, kulit perempuan yang bukan mahram, yaitu perempuan yang bisa dinikahi, ya, maka itu termasuk yang batalkan wudu, ya. Wal murad bil basyarah zahirul jahit fi hukmi al-lisan wal litsah. Begitu juga kalau semuanya megang lidahnya juga nih. Lidah. Pegang lidah. Batal. Ya, wal litsah, lisannya langit-langit tuh, ya, lak-lakan ya, juga batal. Fi hukmi al-lisan wal litsah. Naam, ma'aki barin yaqinan. Yaitu yang dipegang itu yang bukan mahram tapi orang sudah dewasa, maka itu batal wudunya. Fala tangkutu shayratun la tushtaha. Maka kalau pegang laki atau perempuan memegang yang bukan jenisnya, beda jenis, tapi anak kecil, la tushtaha, yang secara normal tidak membawa syahwat, maka tidak membatalkan wudu, ya, maka tidak membatalkan wudu. Li'annaha laysat fi madhanati syahwah. Karena anak yang masih kecil itu nggak ada pandangan orang bahwa ini akan bawa syahwat, normal, ya, maka tidak membawa syahwat, maka nggak batal wudu. Wal marja fil mushtahah wa ghairiha ila al-urfi ala sahih. Kapan anak itu dipakai termasuk yang anak kecil yang dipandang itu membatalkan atau tidak? Ya secara uruf, secara umum, anak itu seberapa sih? Anak ini membawa syahwat atau enggak? Walaupun anak itu masih 4 tahun, tapi kalau membawa syahwat tetap batal. Ya, walaupun 4 tahun, tapi anak itu membawa syahwat, batal. Jadi ini anak umur 4 tahun dipegang, tapi dia syahwat, ya batal. Ya, jadi al-uruf di sana. Ya. Wal marja fi mustaq wa ghairiha ila al-urf ala sahih. Qala Syekh Abu Hamid allati la tushtaha min man laha 4 sinin famadunha. Katanya Abu Hamid, yang dikatakan anak yang tidak menggairahkan itu apabila umur 4 tahun atau di bawah 4 tahun. Ya. Afad dari kadamir. Wa qala Syekhuna Yusuf
As-Sumbulawini fa idza balagal walad sab'a sinin fa innahu yanqudu bi ittifaq dzakaran kana unsa. Kalau menurut Abu Hamid, anak yang membatalkan itu apabila sudah mencapai umur 7 tahun, ya perempuan atau laki. Wa idza balagha khamsa sinin fala yanqudu bi ittifaq. Kalau 5 tahun tidak membatalkan tidak. Wa amma idza balagha 6 sinin fa fi khilaf. Kalau umur 6 tahun maka ada khilaf, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Wa hadza yarji'u ila tiba'in nas. Ini semuanya kembali pada adat dan tabiat orang-orang itu sendiri. Hatta anal walad alladzi balagha khamsa sinin faqad yanqudu liman yashtahihi wa la yanqudu li ghairihi. Ada kalanya anak umur 5 tahun atau 4 tahun, tapi orang ini syahwat pada anak itu. Maka megang anak itu buat orang yang syahwat batal. Tapi buat yang lain yang normal, yang enggak syahwat sama anak kecil enggak batal. Hanya batal bagi orang yang kurang normal, yang malah syahwat sama anak kecil. Ya. Jadi tergantung orangnya. Nah, wala yanqudu li ghairi wa yanqudu wudu'ul lamis wal malmus li ishtiraki ma fi ladzatil lamas. Dan batalnya orang yang megang maupun yang dipegang karena dua-duanya merasakan kalau ada pegangan yang menyentuh dirinya. Ya. Nah, kalau mustarakaini fi ladzatil jima' wala yanqudu wudu'ul mayyit. Wa rabi'a zawalul aqal, yang keempat yang batalkan wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal jelas ya, daripada orang semuanya pingsan, gila, ya, maka itu membatalkan wudu. Hilangnya akal membatalkan wudu. Walau ma'atamkin, walau ma'atimkin, orang pingsan walaupun pingsannya sambil duduk dan duduknya duduk yang kayak orang tidur yang apa mutamakin, tapi dia pingsan tetap batal wudunya. Walau halat dzakar al-musamma bil istighraq atau halat dzikir al-musamma bil istighraq, atau orang yang ada orang berdzikiran istighraq. Istighraq itu orang berzikir sampai kayak melayang. Ada kan? Orang lagi berzikir sampai dia melayang kayak hilang akalnya gitu kan. Dia berzikir, maka itu juga membatalkan wudu, ya. Au naumin li ghairi, ya, au naumin li ghairi nabiyin. Atau juga orang yang tidur. Tidur, maka itu juga membatalkan wudu, ya. Seperti yang katakan yastaujibul wudu tadi ya, saya katakan ya. Selain tidurnya Nabi, kalau Nabi yang tidur tidak membatalkan wudu li ghairi nabiyyin aw ghairi dzalik. Law nauma qa'idin mumakkanin maq'adatu. Ya. Tidak juga dengan tidurnya orang yang duduknya duduk rapi sehingga angin enggak bisa keluar. Maka itu tidak membatalkan wudu. Sawaun kana ala ardin aw dabatin, baik duduknya di tanah atau semacam ini atau di atas kuda atau onta, tapi duduknya rapat gitu. Maka itu tidak membatalkan wudu juga. Wa ada khala fi dzalika malau nama muhtabiyan. Begitu juga orang kalau tidur duduknya muhtabiyan pakai ihtiba, apa namanya itu? Apa? Habwah ya. Nah, tapi rapi gini. Sehingga dia sendiri yakin kalau ketiduran pun nggak batal wudu. Kalau dia nggak yakin ya terbatal. Ya. Nah lagi. Yang kelima sekarang. Ya. Walau zal sekajidar, kalau kata benar. Wala tamakkuni liman nama qaidan hazilan baina ba'd maq'adi wa maqarri tijam. Dan tidak juga kalau tidurnya orang yang apa namanya yang kurus nggak ada dagingnya. Biar duduknya mutamakin gini, kalau orang kurus bisa masih keluar, ya. Nah, jadi kalau itu duduknya orang mutamakin maka ada itu orang duduknya yang normal, maksudnya bukan yang kurus banget. Kalau kurus banget biar duduknya begini ketiduran keluar angin nggak tahu dia. Duduknya udah duduk benar tapi keluar anginnya dia tidak bakal tahu dan bisa saja dia keluar angin tanpa dirasakan. Ya. Nah, walau tahafadha bi khirgatin wa nama ghairi qa'idin inda wudu, atau dia kan takut keluar angin. Nah, saya tidur aja, saya sumpel pakai khirgah, pakai kain gitu kan, pakai kain biar nggak keluar anginnya, tetap aja batal. Tetap aja batal. Wallahu ta'ala alam. Ya Rabbana tarafna